Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya mencoba untuk membuat ringkasan materi matematika. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengetahui teorinya secara cepat, ringkas tetapi padat. Dalam kesempatan ini yang saya buat adalah tentang persamaan kuadrat. Oke, kita langsung ke materinya. Persamaan kuadrat, saya singkat PK ya. Persamaan kuadrat. Bentuknya kayak gini. Nah, jadi bentuknya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya itu tidak boleh 0 ya. Nilai X yang memenuhi persamaan atau nilai variabelnya itu namanya penyelesaian atau solusi atau akar. Nilai variabel atau kasus ini berarti X itu disebut dengan penyelesaian atau solusi atau akar. Ini istilah yang sama. Dan karena ini X kuadrat ya, berarti X yang ketemu itu ada dua nanti. X1 sama X2. Ada dua ya. Misalnya kita kasih nama X1 sama X2 gini. Pertama, bagaimana cara menemukan X-nya? Menemukan akar atau solusinya itu. Nah, cara menemukannya gini. Cara menemukan atau cara mencari nilai variabel atau akar itu. Pertama, pakai pemfaktoran. Dan ini yang paling cepat. Hanya kadang-kadang tidak semuanya bisa difaktorkan. Nah, yang tidak bisa difaktorkan itu bisa diselesaikan pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Atau bisa juga pakai rumus ABC. Namanya rumus ABC. Rumus ABC itu seperti ini. Negatif B plus minus akar D per 2A. Dengan D-nya itu adalah B kuadrat negatif 4AC. Contoh seperti ini. Misalnya X kuadrat negatif 6X ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan lebih cepat ya. Tetapi masalahnya kan tidak semuanya bisa itu. Dan ini walaupun angkanya itu bagus ya, ternyata ini sulit difaktorkan. Kenapa? Karena ternyata akarnya X-nya itu nanti setelah ketemu itu ternyata bukan bilangan bulat. Dan ini yang agak susah ya. Nah, yang seperti ini bisa diatasi dengan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu seperti ini. Nah, ini kuadrat sempurna. Karena ini X kuadrat berarti di sini harus X. Negatif 6X. Negatif 6. Setengahnya berapa? Negatif 3. Setengahnya negatif 6 ya. Negatif 3. Nah, di sini. Kita cek. X kuadrat. Udah sama tuh. 2 kali X kali negatif 3. Negatif 6X. Sudah sama. Berikutnya negatif 3 kuadrat. Positif 9. Harusnya 7. Berarti 9 itu harus dikurang 2. Nah, ini sudah X negatif 3 kuadrat ya. Nah, kalau gitu 2-nya kita bikin kuadrat deh. Nah, jelas akar 2. Kenapa diubah ke sini?
Karena kita sudah tahu rumus ini. A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau ada kuadrat kok dikurang. Nah, nanti jadi A tambah B dikali dengan A dikurang B. Nah, ini sama. Ini seperti A, ini B-nya. Ya. Berarti A tambah B, X dikurang 3 tambah akar 2, dikali A kurang B, X dikurang 3 dikurang akar 2. Ketemulah X-nya positif 3 negatif akar 2. Dari mana asalnya? Ini sama dengan 0. Berarti kan kalau sama dengan 0, X sama dengan, kan pindah ruas tuh. Positif 3 negatif akar 2. Untuk ini yang 0, X-nya positif 3 positif akar 2. Nah, inilah dia akarnya. Perhatikan ini kan ternyata bilangannya tidak bulat ya. Bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini bilangan irasional ini agak sulit kalau dikerjakan pakai pemfaktoran biasa. Pemfaktorannya harus dengan bantuan kuadrat sempurna. Oke, yang rumus ABC nggak saya bahas ya. Saya hapus. Kita lanjutkan teori berikutnya. Oh, ini saya kumpulin dulu nih. Ya. Nah, gitu. Berikutnya, kita tadi sudah menemukan X. Ini dia. Perhatikan X-nya itu negatif B plus minus akar D. Akar D. Berarti X ini terpengaruh oleh D di sini. Contoh, misalnya D-nya itu negatif. Berarti kan jadi akar negatif. Akar bilangan negatif itu bukan bilangan real. Akibatnya segini itu, yaitu X itu, menjadi tidak real. Nah, ternyata D itu berpengaruh ke jenis-jenis X, jenis-jenis akar. Saya tulis di sini jenis-jenis akar aja deh. Itu terpengaruh dari nilai D. Lebih besar sama dengan 0, bisa dipecah jadi 2. Satunya berarti kurang dari 0. Untuk D yang lebih besar sama dengan 0, berarti ini positif atau 0, berarti akarnya ini ada. Akibatnya X ini menjadi bilangan real. Nah, berarti yang segini ini jadi bilangan real dia. X-nya ya, akarnya loh ya. Akarnya itu jadi bilangan real. Ini juga real, ini juga real. Tetapi yang negatif, akar negatif itu tidak real. Akibatnya X-nya itu menjadi tidak real. Nah, gini. Sekarang ini perbedaannya di mana ini? Untuk yang D sama dengan 0, kalau D-nya 0, berarti nggak ada itu. Berarti X-nya itu cuma segini doang. Plus minus ini nggak ngaruh. Berarti X yang pertama tetap negatif B per 2A. X yang kedua juga negatif B per 2A. Artinya X1 dan X2-nya sama. Nah, itu kalau yang D-nya sama dengan 0. Tapi kalau D-nya ini tidak 0, positif ini, berarti ini ada nilainya. Akibatnya yang satu ditambah, yang satu dikurang, X-nya jadi berbeda dong ya. Nah, ini X1 berbeda dengan X2. Inilah jenis-jenis akarnya. Nah, ini saya pecah gini ya. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, apalagi yang penting? Itu operasi akar ya, berikutnya. Operasi
akar-akar. X1 dan X2 yang memenuhi ini akarnya itu bisa kita operasikan X1 ditambah X2 dan itu ternyata rumusnya negatif B per A. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini sebetulnya. X yang pertama itu kan negatif B, kita ambil yang positif. X yang kedua ambil yang negatif. Nah gini. Kalau ditambah jadi apa? Samain penyebut. Nah udah sama penyebutnya ya. Berarti tinggal atasnya doang. Negatif B ditambah negatif B, negatif 2B. Positif akar D, negatif akar D kalau ditambah habis ya. Per 2A. Bagi 2 semuanya. Nah ketemu yang ini. Itu yang jumlah. Berikutnya yang kali. Yang kali itu ternyata C per A. Saya tambahi 1/X1 ditambah 1/X2. Ini samain penyebut, kemudian dioperasikan dengan yang di sini. Nanti akan ketemu itu negatif B per C. Ini yang paling pokok ya. 3 ini paling pokok. Nah ini wajib nih, hafal nih. Selanjutnya, kadang-kadang soal itu diperluas, diperlebar ya. Misalnya kita diminta mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah ini harus diubah. Gini, intinya pokoknya harus ngubahnya tuh ke sini atau ke sini ya. Mungkin pangkat 3 diperlukan. Ini X1 ditambah X2 pangkat 3. Sambung sini ya, negatif 3 X1 X2 dalam kurung X1 ditambah X2 seperti ini. Dah, yang lainnya sebenarnya ada lagi, tapi pada intinya itu sebenarnya semuanya itu diubah ke sini ya. Ini yang ketiga, operasi akar. Gitu. Berikutnya, biasanya di soal itu tentang ini, tentang bagaimana mencari akar, kemudian jenis-jenis akar, kemudian operasi akar, dan masih ada satu lagi yaitu menentukan persamaan kuadrat baru. Nah kita kan bisa memfaktorkan ini ya. Persamaan kuadrat ini kalau difaktorkan tuh jadinya kayak gini. X negatif X1, X negatif X2 sama dengan 0. Itu kan pemfaktorannya. Nah sekarang dibalik, kalau diketahui akarnya, kita akan mau mencari ini. Berarti dari sini. Nah ini dia ya. Semuanya dibagi A berarti tinggallah di sini aja. X negatif X1, X negatif X2 sama dengan 0 ya. Kalau dikaliin jadi apa itu? X kuadrat negatif X1X negatif X2X, negatifnya keluar, X1 ditambah X2X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Nah inilah persamaan kuadratnya. Supaya mudah ini bisa saya tulis ya. X1 tambah X2 itu saya tulis ini jumlah akar. Berarti kan persamaannya X kuadrat negatif X plus ini hasil kali akar. Nah sama dengan 0. Bisa seperti ini. Oke saya tulis ya. Ini biar bentuknya bagus. Saya sendirikan di sini. Nah gini, menentukan persamaan kuadrat barunya. Persamaan kuadrat itu bisa ditulis X negatif X1 kalau akarnya X1 sama X2 ya. Nah kayak gini, sama dengan 0. Atau kayak tadi, X kuadrat negatif jumlah akar-akar X positif hasil kali akar-akarnya sama dengan 0. Ini dia.
Ini ya. Nah, ini sama sebetulnya. Itu persamaan kuadrat yang sama itu berlaku bolak-balik. Jadi, inilah dia ringkasan atau rangkuman materi mengenai persamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapannya di soal. Ada dua yang mau saya bahas. Ini sama ini ya. Dan nanti ada 6 buah soal untuk latihan. Kalian bisa berlatih soal ini. Tapi saya mau bahas dua ini. Tapi sebelum ke sana, tadi saya kelupaan. Saya mau membahas yang ini dulu. Bagaimana cara mencari persamaan kuadrat yang baru. Nah, saya pinjam tempat di sini ya. Misalnya gini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya misalnya 2 dan 3 gitu misalnya. Gimana caranya? Berdasarkan ini tadi berarti kita bisa pakai yang atas ini ya, maupun yang sini, terserah kita. Misalnya pakai yang bawah. Berarti harus mencari ja sama K. Jaka, ingat itu, jaka. Kita cari ja. Ja itu jumlah akar. Akarnya 2 dan 3, jumlahnya 5. K hasil kali akar, 2 kali 3 berarti 6. Nah, persamaan kuadratnya kalau gitu X kuadrat, nah ini ya, negatif ja X positif K sama dengan 0. Negatif ja, ja-nya 5, X positif K. Inilah dia persamaannya. Oke, itu saya kira udah cukup ya untuk persamaan kuadrat baru. Nah, sekarang kita coba kerjakan ini. Mana nanti yang akan kita pakai dari teori di soal tadi. Teori di ringkasan tadi. Persamaan ini mempunyai akar kembar. Artinya X1 dan X2-nya itu sama. Berarti, nah ini dia. D-nya sama dengan 0 ya. Berarti D-nya sama dengan 0. Kita uraikan. B kuadrat negatif 4AC ya. D itu ingat lagi tadi. B-nya negatif 2A. A-nya 1. C-nya itu yang tidak ada X. Berarti segini itu C itu. Negatif 3A kuadrat negatif 4A negatif 1. Sama dengan 0 dari sini ya. 4A kuadrat negatif 4. Negatif 3A kuadrat negatif 4A negatif 1 sama dengan 0. Sederhanakan bagi 4 semuanya. Berarti 4-nya hilang. Kurungnya dibuka. Nah, mencari A difaktorkan. Nah, A-nya berarti ketemu ini dia. Negatif setengah ini ya. Negatif setengah. Tapi pertanyaan soal itu apa? Maka akar tersebut, akar kembarnya itu apa? Akar itu berarti X. Berarti kita belum selesai. Ya, belum selesai. Nah, X yang ketemu ini tadi, kita masukkan ke sini. Nah, situ. Kalau gitu persamaan kuadratnya itu menjadi X kuadrat, X-nya negatif setengah dikali negatif 2 itu menjadi positif 1 ya. Positif 1 X seperempat berarti negatif 3/4. Negatif setengah dikali negatif 4 positif 2. Negatif 1 sama dengan 0. Ada pecahan biar per 4-nya hilang. Semua ruas kali 4. Berarti negatif 3. Oh, ini kita kurang dulu. 1 baru kali 4. Nah, gini. Faktorkan, sederhanakan dulu ini. Berarti menjadi 4X kuadrat ditambah 4X positif 1 sama dengan 0. Nah, X-nya ketemu, difaktorkan ya. Berapa? Oh, 1 sama 1. Positif semua. Bener ya?
Nah, berarti X-nya ketemu negatif setengah. Dari sini juga ketemu negatif setengah. Inilah dia X1, X2-nya sama. Artinya akar kembarnya itu adalah negatif setengah. Yang B. Sekarang coba soal kedua. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 dikurang X2 itu sama dengan 1, A-nya berapa? Sebetulnya ada informasi lain yang tidak tertulis di soal, yaitu X1 ditambah X2. Berapa? Rumusnya negatif B per A. Nah, ini ya. Kalau dikali C per A. Berarti negatif B per A. Negatif A per 1. Positif A. X1 kali X2 juga sebenarnya kita tahu. C per A berarti ini per 1. A tambah 1. Nah, berdasarkan 3 informasi ini, kita hendak mencari A. Dah, kita operasikan. Diapain tuh? Nah, ini ya. 2 ini kita eliminasi deh. Ditambah, dikurang juga boleh, terserah ya. Ditambah itu kan jadi 2x1, x2-nya hilang tuh. A tambah 1, x1-nya ketemu. A tambah 1 per 2. X1 sudah ketemu, masukkan ke sini, x2-nya pasti ketemu. Karena X1, X2 sudah ketemu, berarti bisa dimasukkan sini. A-nya pasti ketemu. Nah, yang ini coba kalian kerjakan ya. Saya mau mencoba cara kedua. X1-nya kan udah ketemu ini nih. Dan kita tahu X1, X2 itu akar. Akar itu adalah nilai X. Apa artinya? Artinya X-nya ini bisa kita ganti dengan X1 maupun X2. Nah, kalau gitu, X-nya ini kita ganti dengan X1 yang sudah ketemu ini. X kuadrat kita ganti dengan A tambah 1 per 2 X-nya ya. Kuadrat. Negatif AX A tambah 1 per 2. Positif A positif 1 sama dengan 0. Nanti dikuadratin ada 2 kuadrat 4. Nah, supaya 4-nya hilang, semua ruas kita kali 4. Berarti A ditambah 1 kuadrat, 4 per 4 hilang. Negatif, nanti 4 per 2 ini coret ya. Jadi tinggal 2. 2A berarti A tambah 1. Ini kali 4, positif 4A tambah 1 gini. 0 kali 4 tetap 0. Selanjutnya, kita uraikan, habis itu difaktorkan ketemu A-nya. Tapi sebelum diuraikan coba lihat nih, ada yang sama tuh. Kita keluarkan yang sama ya. Nah, A tambah 1-nya dikeluarkan gini. Dalam kurung, ini kuadrat udah keluar 1 berarti masih ada 1 lagi. Nah gini. Ini udah keluar berarti tinggal negatif 2A. Ini udah keluar, berarti tinggal positif 4. Nah, jadilah gini ya. Berapa itu? Negatif A ya. Positif 5. Nah, ketemulah A-nya. Negatif 1 sama A-nya positif 5. Yang B. Oke? Seperti ini pembahasannya menggunakan ringkasan teori ini tadi. Ringkasannya secara umum seperti ini. Selanjutnya sudah saya siapkan 6 buah soal supaya teman-teman bisa berlatih. Nah, ini 4 soal yang pertama. Dan ini 2 soal yang terakhir. Totalnya ada 6. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Share ke sebanyak mungkin orang ya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.